Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustan Arifin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk memberikan sebuah informasi kepada Bapak Ibu semua perihal dengan adanya error pada SSC ASN jika Bapak Ibu mengetahui atau merubah menjadi perseorangan. Seperti apa yang saya maksud, kita langsung buktikan. Nah, sebelum kita ke informasi, mungkin nanti Bapak Ibu ada sebuah tanggapan atau komentar, silakan komentari di bawah ini ya Bapak Ibu. Misalnya komentarnya positif ataupun informasinya akurat, nanti saya akan sematkan di video saya ini. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join grup Telegram saya di STD Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @barevin_. Kali ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abahchannel.com. Serta seandainya jika Bapak Ibu ingin berkontribusi pulsa pada Abah Channel ini, Bapak Ibu bisa kirimkan pulsa, nomornya berikut di bawah ini. Jika Bapak berkenan tentunya. Langsung saja kita simak informasinya berikut ini. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu saya akan mencoba untuk mengkonfirmasi kepada Bapak Ibu semua perihal dengan video yang sebelumnya sudah saya buat dengan adanya. Nah, karena kemarin kan ada nih Bapak Ibu, saya membuatkan sebuah video bahwasanya ada yang statusnya melanjutkan untuk pengisian DRH seperti itu. Mungkin Bapak Ibu mengetahui, jika Bapak Ibu belum mengetahui seperti ini langkahnya. Jadi Bapak Ibu bisa masuk pada daftar SSCSN 2022.bkn.go.id. Nah, nantinya Bapak Ibu bisa login. Ketika login akan tampil stress resume biasanya di sini Bapak Ibu. Nah, di sini nih resume, biasanya seperti resume. Nah, kata-kata resume ini Bapak Ibu bisa ganti menjadi perorangan. Sehingga nantinya akan ada dua tampilan. Nah, tampilannya kan seperti ini ya Bapak Ibu, nanti linknya. Daftar SSCSN 2022.bkn.go.id /strip perorangan. Akan tampil, nah, ada yang tampil seperti ini. Instansi Kementerian Agama sedang dalam tahap validasi hasil kelulusan ulang. Mohon untuk mengecek pengumuman instansi dan kembali lagi untuk pengisian DRH. Nah, ada yang seperti ini kan, baiklah. Dan ini pun nanti bukan hanya Kementerian Agama. Di sini juga ada Kementerian Agraria, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan. Jadi di situ Bapak Ibu, kemarin yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Akan tapi di sini ada hal juga di mana untuk informasinya tersebut itu seperti ini, yaitu ketika diubah menjadi perorangan reachable error page. Nah, kemarin yang saya jelaskan terkait dengan adanya ini ya Bapak Ibu, yang tampilannya seperti ini, itu kan saya membacakan sebuah postingan komentar nih dari teman-teman kita. Jadi dari rekan-rekan kita di mana mengomentari hasil video saya bahwasanya memang di akun yang bersangkutan itu merupakan salah satu non-ASN di tempat itu yang memang formasinya tinggal satu, dan juga beliau melamar di instansi tersebut dan tampilannya seperti itu. Dan kebanyakan seperti itu tampilannya. Dalam artian kebanyakan yang memang Bapak Ibu. Jadi karena untuk persyaratan optimalisasi reformulasi itu kan harus THK2 maupun non-ASN. Jadi tapi diutamakan optimalisasi itu adalah THK2 terlebih dahulu, barulah non-ASN. Kan seperti itu Bapak Ibu yang disampaikan oleh Bapak Azwar Anas. Nah, akan tetapi Bapak Ibu di sini juga ada sebuah tanggapan dari video saya selanjutnya yang sudah saya tanggapan dari video saya tersebut. Tanggapannya seperti ini, coba kita lihat bersama, kita coba cek. Jadi kemarin kan saya membuat sebuah video bukti nyata terjadi perubahan SSCSN untuk optimalisasi reformulasi pendidikan teknis 2022. Nah, di sini ada tanggapan. Assalamualaikum Abah Channel. Nah, saya perbesar ya Bapak Ibu. Terkait tampilan pengisian DRH, sepertinya sistem lagi mengupdate data dan itu tidak benar bahwa yang tampilannya isi DRH lolos semua. Soalnya saya telah uji bahwa saya ambil perbandingan dengan teman saya. Contoh pada instansi saya Kementerian Agraria, saya peringkat 35 dari 41 kuota. Tampilannya saya isi DRH. Lalu saya bandingkan dengan teman saya peringkat 75, tampilannya sama, isi DRH juga. Padahal di instansi kami mayoritas non-ASN
Kemudian saya dari peringkat 1 sampai 41. Ada yang lintas instansi dan yang umum, kecil kemungkinan untuk sampai ke peringkat 75 yang lolos teman saya tersebut. Dalam artian di sini yang bersangkutan ini Bapak Ibu memang tampilannya pengisian DRH. Tapi ada rekannya juga yang di agraria yang bersangkutan itu Bapak Ibu tampilannya sama dengan yang miliknya Bapak Hasan Bagan ini Bapak Ibu. Hasra Bagan. Nah, sama dengan miliknya Bapak Hasra Bagan ini. Cuman meskipun peringkat beliau di 75 tapi tampilannya sama yaitu pengisian DRH. Nah, oleh sebab itu jadi asumsi saya yang tampilannya DRH itu tidak semuanya lolos. Itu masalah tampilan saja, bukan lulus terima kasih. Nah, benar sekali. Di sini saya klarifikasi bahwasannya untuk pengumuman kita tunggu saja info resminya dari BKN. Hanya saja Bapak Ibu yang perlu diketahui adalah seperti ini. Ketika Bapak Ibu untuk mendapatkan sebuah reformulasi optimalisasi yang perlu Bapak Ibu ketahui berdasarkan info yang saya terima. Karena untuk asumsi-asumsi pastinya banyak Bapak Ibu. Oh, reformulasi itu seperti ini, reformulasi itu seperti itu. Nah, pasti banyak asumsi-asumsi. Tapi berdasarkan informasi yang saya terima, ingat di garis bawahi, informasi yang saya terima, optimalisasi itu seperti ini Bapak Ibu. Sebenarnya ini sudah saya jelaskan sebelumnya. Optimalisasi tersebut itu diperuntukkan untuk THK2 dan non-ASN. Hal tersebut itu sudah disampaikan oleh Bapak Kemenpan RB baik dari cuitannya, kemudian juga dari Kemenpan RB pun juga menyampaikan dalam sebuah status ataupun komentar di berbagai media sosial. Salah satu contoh adalah Instagram. Tapi ingat perlu diketahui, saya tidak bermaksud untuk mengecilkan hati Bapak Ibu yang pelamar umum atau seperti apa. Yang terpenting kita garis bawahi, kita cek nantinya. Meskipun yang umum, kita cek saja nanti saat pengumuman optimalisasi yang rencananya kemarin tanggal 1 kemudian diundur. Nah, sebenarnya ini informasi tersebut tanggal 24 direncanakan, tapi diundur sampai dengan tanggal 1. Dan kita tunggu-tunggu tanggal 1 tidak ada informasi yang katanya Senin. Dan saya cek hari Senin hari ini juga tidak ada informasi apapun. Nah, hal ini senada Bapak Ibu dengan yang disampaikan oleh Bapak Kemenpan RB. Bapak Ibu bisa lihat sendiri di sini. Ini menjawab dari salah satu pertanyaan, yaitu ini Bapak Azwar Anas langsung ya Bapak Ibu ini menjawab. Mungkin adminnya Bapak Azwar Anas menjawab pertanyaan dari Sinta Siburian. Kami mohon maaf sekali. Tentu setiap kebijakan penataan SDM belum bisa menyenangkan semua pihak. Kami mohon maaf sekali. Pemerintah punya PR utama pada penataan tenaga non-ASN termasuk THK2 dalam database BKN yang telah lama mengabdi. Yang secara bertahap kemudian kita masukkan ke ASN secara bertahap sesuai mekanisme seleksi pengadaan yang ada pada semua fase perekrutan setiap tahun. Itu adalah bagian afirmasi kepada yang sudah mengabdi. Ingat, ini disampaikan oleh Bapak Suranas sudah beberapa minggu yang lalu sebenarnya. Ini bukan informasi yang baru diketahui. Mungkin Bapak Ibu baru mengetahui hal ini. Tapi ini sebenarnya informasi lama. Bahwasannya memang optimalisasi itu dikhususkan untuk THK2 ataupun tenaga non-ASN. Dengan artian informasi yang saya dapatkan adalah THK2 maupun non-ASN tersebut itu harus memenuhi nilai Sosmen 1 terlebih dahulu untuk passing grade-nya, barulah itu bisa mengikuti optimalisasi. Jadi hal tersebut disampaikan dalam sebuah paparan. Paparannya itu Bapak Ibu disampaikan oleh BKN waktu itu Bapak Ibu, dan saya sudah pernah menyampaikan kepada Bapak Ibu semua. Nah, ini paparannya saya tunjukkan. Optimalisasi hanya dilakukan untuk nilai seleksi kompetensi teknis dengan nilai terendah, di mana nilai manajerial, sosial kultural, dan wawancara masih memenuhi NAB sebelumnya. Jadi untuk ini nilai manajerial, sosial kultural, dan wawancara itu memenuhi NAB sebelumnya. Tapi juga perlu Bapak Ibu ketahui, meskipun yang bersangkutan ini memenuhi NAB, tapi misalnya instansinya tidak melakukan sebuah reformulasi, ya tetap saja tidak bisa Bapak Ibu, karena tergantung instansinya itu mengusulkan atau tidak. Jadi seperti itu Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu ketahui. Nah,
Dari hal ini, Bapak Ibu sudah mengetahui kan bahwasanya untuk optimalisasi tersebut, yaitu untuk THK2 dan juga untuk non-ASN yang saya sampaikan barusan. Sehingga untuk yang umum jangan berkecil hati, tetap kita cek saja nantinya seperti apa pengumumannya. Kita tunggu saja Bapak Ibu. Dan keistimewaan dari THK2 tersebut, yaitu Bapak Ibu yang lolos maksudnya lolos Sosmen 1-nya di sini, ini bisa melamar di instansi yang dia lamar ataupun dia bisa ke lintas instansi. Inilah untuk THK2 optimalisasinya. Keistimewaan THK2 itu seperti itu. Sehingga nantinya untuk pemahaman dari unit kerja ataupun instansi tersebut jadi seperti ini. Coba Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Pemahaman dari unit kerja tersebut ini contohnya Pemprov Jatim. Di sini ada Dispendik, BKD, dan juga BPKD misalnya. Nah, semuanya ini yang dalam satu instansi Pemprov Jatim ini merupakan unit kerja. Sedangkan untuk lintas instansi yang dimaksud dalam misalnya Pemkab Bondowoso, di sana juga ada Dispendik Kabupaten, kemudian BKD dan BPKD ini. Jadi kalau lintas instansi itu dari Pemprov Jatim ke Bondowoso ataupun dari Bondowoso ke Pemprov Jatim. Nah, ini jika ada formasi ini bisa untuk THK2, tapi tergantung instansinya lagi. Apakah mengusulkan atau tidak, seperti itu. Jadi pada intinya saya menyampaikan, misalnya Bapak Ibu di sana ada keterangan seperti ini. Nah, saya tunjukkan. Seperti ini ya Bapak Ibu, Reachable Error Page. Ini sudah dia mengkonfirmasi bahwasanya tidak semuanya yang di situ pengisian DRH itu bisa masuk pada seleksi admin, maksudnya pada seleksi optimalisasi. Nah, misalnya Bapak Ibu di sini merasa, oh saya masuk optimalisasi. Nah, jika Bapak Ibu memenuhi yang saya kategorikan barusan, ya Bapak Ibu bisa bersyukur saja. Jadi memang benar pengisian DRH itu mungkin Bapak Ibu nanti untuk ke tahap berikutnya. Seperti itu. Nah, jadi kategori optimalisasi itu seperti itu Bapak Ibu. Seandainya Bapak Ibu peringkat 75 dan Bapak Ibu pelamar umum, nah mungkin saya tidak berani menjamin lolos atau tidak ya Bapak Ibu. Tapi kalau secara secara di atas kertas itu tidak bisa lolos, karena yang disampaikan Bapak Azwar Anas adalah yang mana yang lolos optimalisasi adalah THK2 maupun non-ASN. Seperti itu. Misalnya Bapak Ibu melamar di instansi yang lain, non-ASN. Tapi Bapak Ibu itu kan lintas instansi, itu tidak bisa. Pemahaman saya seperti itu. Tapi ingat, nanti ketentuannya mungkin rezeki Bapak Ibu itu bisa lolos ketika diumumkan oleh BKN. Seperti itu, ataupun dari instansi masing-masing. Yang pada intinya juga Bapak Ibu di sini tetap sabar, tetap menunggu hasil akhir. Garis bawahi, hasil akhirnya nanti saat pengumuman. Kalau misalnya saat ini itu adalah asumsi-asumsi dari rekan-rekan YouTuber ataupun lainnya berdasarkan pemahaman mereka ataupun berdasarkan informasi yang mereka terima. Nah, begitu pula dengan saya, informasi yang saya terima itu yang akurat, jadi seperti itu yang saya sampaikan barusan. Tapi kalau untuk Reachable Error Page ini tidak semuanya pasti tidak lolos. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu melamar di instansi Bapak Ibu nih, contohnya Bapak Ibu melamar di instansi Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu di sini memang cuma satu formasinya dan lolos Sosmen 1. Intinya Bapak Ibu memenuhilah kriteria dari reformulasi yang saya jelaskan barusan, ya mungkin Bapak Ibu bisa masuk pada optimalisasi seperti itu. Ditunggu saja pengumuman dari BKN. Siapa tahu error page ini hanya saja tampilan di mana ini akan berubah karena dilakukannya update pada akun SSCSN semua. Dan sampai saat ini masih belum ada informasi tentang adanya optimalisasi reformulasi meskipun jadwalnya sudah melebihi batas cut off 2 kali. Semoga informasi ini memberikan manfaat kepada Bapak Ibu semua dan bisa diterima. Yang penting kita cek saja nantinya baik yang umum, baik THK2, baik non-ASN, kita cek saja nanti di akun SSN masing-masing. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bila ada komentar, cantumkan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa Bapak untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya. Aktifkan notifikasi di channel ini. Dan jadikan Bapak channel sebagai rekan atau sahabat Bapak untuk mencari sebuah informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.